Jumpa lagi dengan saya Nafi dan tentunya selamat datang di Sahabat Bahasa. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan tanda koma, yaitu aturan yang terdapat pada nomor 13 dan nomor 14. Di video-video sebelumnya itu sudah pernah saya bahas aturan tanda koma juga yang terdapat pada nomor pertama sampai dengan nomor 12, sebagaimana yang sudah tertuang dalam pedoman umum ejaan yang disempurnakan bahwasanya penggunaan tanda koma yang telah dibakukan atau telah distandarkan atau telah diatur dalam pedoman umum ejaan itu ada 14 aturan. Dan di video kali ini kita bahas dua aturan terakhir, yaitu aturan yang terdapat pada nomor 13 dan yang terdapat pada nomor 14. Kita lihat aturan yang terdapat pada nomor 13. Di sini disebutkan bahwa tanda koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau disebut juga keterangan aposisi. Jadi dalam sebuah kalimat apabila terdapat kata tambahan yang merupakan kata itu bentuk keterangan aposisi. Jadi sebelum keterangan aposisi itu kita harus gunakan tanda koma, dan setelah keterangan aposisi harus juga kita gunakan tanda koma. Artinya dalam sebuah kalimat itu terdapat dua tanda koma yang menandakan adanya keterangan aposisi. Lantas bagaimana sih sebenarnya yang dikatakan dengan keterangan aposisi? Jadi definisi dari keterangan aposisi itu adalah keterangan tambahan yang digunakan dalam sebuah kalimat, yang digunakan dalam kalimat untuk memberikan penjelasan, penjelasan yang berkaitan dengan kata benda atau frasa benda. Nah, jadi di sini yang perlu sahabat bahasa pahami bahwa dalam sebuah kalimat tersebut terdapat kata benda atau frasa benda sebelum adanya keterangan aposisi. Untuk memudahkan pemahaman sahabat bahasa semua, kita perhatikan satu contoh berikut. Di daerah kami misalnya, masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Itu contoh yang terdapat pada bagian pertama ya, atau kalimat pertama sebagai contoh. Di daerah kami yang ini, di daerah kami merupakan frasa benda. Sedangkan bentuk misalnya ini merupakan bentuk dari aposisi. Jadi misalnya ini merupakan bentuk aposisi yang berfungsi untuk memberikan penjelasan terkait dengan di daerah kami. Maknanya seperti ini. Di daerah kami, misalnya, berarti di situ ada kemungkinan daerah-daerah yang lain, sehingga ditambahkan misalnya yang merujuk kepada keterangan aposisi. Dengan kata ini misalnya, ini kan salah satu ya. Jadi sebelum kata misalnya, karena misalnya merupakan keterangan aposisi, di sini ya setelah di daerah kami ini kita gunakan tanda koma. Kemudian setelah misalnya di sini kita gunakan lagi tanda koma. Jadi yang pertama di daerah kami merupakan frasa benda, kemudian misalnya merupakan aposisi, sedangkan masih banyak bahan tambang yang belum diolah merupakan inti kalimat. Dengan kata lain, dalam sebuah kalimat apabila terdapat keterangan aposisi atau keterangan tambahan, biasanya kalimat itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama di awal itu merupakan frasa benda, ataupun nanti bisa juga dia berbentuk kata benda. Kemudian yang kedua terdapat dia keterangan aposisi atau disebut juga keterangan tambahan. Dan yang bagian terakhir ini masuk ke bagian inti kalimat. Oke, kita lanjutkan pembahasan pada contoh yang kedua. Semua siswa, nah di sini semua siswa ya. Semua siswa ini merupakan frasa benda juga, sahabat bahasa semua. Karena setelah semua siswa, ada lagi bentuk aposisi, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi, baik laki-laki maupun perempuan ini merupakan bentuk aposisi. Lantas, kenapa harus ditambahkan? Padahal di sini sudah disebut semua siswa. Otomatis kan yang namanya semua siswa itu kategorinya pasti 2 kelompok ya. Yang pertama semua siswa ya, semua siswa
Ini bisa dia laki-laki, bisa juga dia perempuan. Kenapa pula harus ditambahkan keterangan aposisi? Artinya, keterangan aposisi dalam sebuah kalimat itu boleh ditambahkan, boleh juga tidak ditambahkan, selama bentuk makna yang terdapat pada kalimat tersebut utuh atau tidak berubah maksud. Misalnya, semua siswa. Kenapa harus ditambah baik laki-laki maupun perempuan? Untuk menekankan, untuk memberi penekanan bahwa yang masuk kategori siswa wajib atau harus mengikuti pelatihan paduan suara sebagaimana contoh dalam kalimat. Andaikan baik laki-laki maupun perempuan kita hapus atau kita ganti, maknanya tetap sama. Seperti yang saya gambarkan di sini ya. Semua siswa wajib mengikuti pelatihan paduan suara. Bila tidak ada keterangan aposisi, teman-teman tidak perlu terkecoh dengan yang namanya tanda koma. Tetapi apabila dalam sebuah kalimat terdapat keterangan aposisi, maka sebelum keterangan aposisi dan setelah keterangan aposisi tersebut, gunakan tanda koma. Jadi ini adalah aturan yang pertama. Kemudian kita lihat perbandingan contoh dalam sebuah kalimat itu tidak terdapat keterangan aposisi ya yang tidak digunakan tanda koma. Siswa yang lulus dengan nilai tinggi akan diterima di perguruan tinggi itu. Ini adalah satu contoh yang tidak terdapat tidak terdapat keterangan pewatas yang penggunaannya tidak diapit tanda koma. Dalam kalimat ini muncul persepsi dua makna. Yang pertama, hanya siswa tertentu. Nah, ini yang pertama, hanya siswa tertentu. Hanya siswa tertentu yang boleh diterima di perguruan tinggi itu tanpa mengikuti tes. Artinya, siswa tersebut memiliki nilai tinggi. Sedangkan satu kelompok siswa lagi, siswa yang lulus dengan nilai tinggi ya teman-teman, berarti ada siswa yang nilainya rendah. Nah, yang nilainya rendah. Berarti bila ada siswa yang nilainya rendah, maka dia harus mengikuti tes untuk diterima di perguruan tinggi tersebut. Semoga aturan yang terdapat pada nomor 13 ini bisa memberikan pemahaman kepada semua penonton sahabat bahasa. Kemudian kita lanjut aturan yang terakhir, yaitu aturan yang terdapat pada nomor 14. Di sini disebutkan bahwa tanda koma dapat digunakan, berarti boleh kita gunakan, boleh juga tidak kita gunakan. Saran saya sebaiknya gunakan. Tujuannya untuk apa? Agar tidak salah pengertian. Kalau aturannya tersebut di sini jelas, tanda koma dapat digunakan di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca. Sebagai contoh, dalam pengembangan bahasa Indonesia, di sini digunakan tanda koma, nih, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Dalam kalimat tersebut, andaikan tanda koma tidak kita gunakan setelah kata Indonesia, tapi kita gunakan setelah kata kita. Di sini, teman-teman bisa perhatikan ya, dalam pengembangan bahasa Indonesia kita, di situ mengandung makna bahwa bahasa Indonesia itu milik kita. Tapi, jika tanda koma tidak kita gunakan setelah kata kita, dalam pengembangan bahasa Indonesia, kita. Berarti bahasa Indonesia itu kita yang mengembangkan. Ini tujuannya untuk menghindari salah pengertian. Contoh yang kedua, atas perhatian saudara ya. Atas perhatian saudara di sini digunakan tanda koma. Andaikan di depan kata saudara tidak kita gunakan tanda koma, seperti yang terlihat di contoh bagian paling bawah, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Di sini bisa muncul dua makna yang berbeda. Sehingga, untuk menghindari salah pengertian sebagaimana aturan yang terdapat pada nomor 14, disarankan menggunakan tanda koma. Lantas, di manakah posisi bisa kita gunakan tanda koma sehingga tidak memunculkan persepsi dua makna? Coba teman-teman perhatikan atau sahabat semua perhatikan sahabat bahasa perhatikan di sini atas perhatian saudara. Kalau misalkan di sini saya gunakan tanda koma, kami ucapkan terima kasih atas perhatian. Berarti kan di kalimat ini kita yang mengucapkan terima kasih kepada saudara kita, bisa jadi yang telah hadir. Andaikan di depan saudara tidak kita gunakan tanda koma, tapi kita gunakan tanda koma di depan kami. Atas perhatian saudara kami, ucapkan terima kasih.
ya. Jadi kita bukan kita yang mengucapkan terima kasih, tapi saudara kita. Karena kita di situ mengandung intonasi memerintahkan orang lain. Atas perhatian saudara kami, ucapkan terima kasih, seperti itu. Jadi, untuk menghindari salah baca, sebaiknya sahabat bahasa saat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dengan benar, perhatikan salah satu penggunaan tanda baca, yaitu tanda koma. Jadi, inilah pembahasan yang berkaitan dengan tanda koma sebanyak 14 aturan, dan sampai jumpa di video selanjutnya juga yang berkaitan dengan kebahasaan lainnya.